Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, di video kali ini eh, saya akan sedikit menjelaskan mengenai satu tokoh dan pemikiran dari tokoh tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reza Kurniandi, mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Harry Stack Sullivan lahir di satu kota pertanian kecil di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari tahun 1892. Beliau adalah satu-satunya anak yang berhasil bertahan hidup dari pasangan suami istri Timothy Sullivan dan Ella Stack Sullivan. Pada tahun 1911, beliau mendaftar di Chicago College of Medicine and Surgery dan beliau mendapatkan ijazah medisnya pada tahun 1917. Kemudian setelah beliau tamat belajar di sana, kemudian beliau bekerja sama dengan tentara Amerika. Dan kebetulan pada saat itu sedang ada Perang Dunia Pertama. Dan tentara Amerika sangat membutuhkan tenaga medis. Oleh karena itu, Harry Stack Sullivan bergabung dan bekerja sama sebagai tim medis. Kemudian setelah Perang Dunia Pertama selesai, Sullivan bekerja sebagai petugas militer untuk Federal Board for Vocational Education dan bekerja di Public Health Service. Pada tahun 1921, tanpa adanya pelatihan formal di bidang psikiatri, beliau bekerja di salah satu rumah sakit, yaitu Elizabeth Hospital di Washington. Dan pada saat itu juga, beliau sangat berteman dekat dengan William Lawson White. Dan pada saat itu, William adalah pimpinan dari American Neuropsychiatric. Pada tahun 1923 sampai 1930-an, beliau bekerja di Medical School of University of Maryland, dan pada periode itu juga beliau dengan pengalaman klinisnya beliau menemukan skizofrenia. Pada tahun 1936 beliau membantu dan menjadi direktur di The Washington School of Psychiatry. Pada saat itu jurnal tentang psikiatri mulai diterbitkan dan mulai dipublikasikan pada tahun 1938. Dan jurnal-jurnal tersebut berisi tentang teori-teori Sullivan tentang relasi-relasi interpersonal. Dan pada saat itu juga beliau menjadi koeditor dan menjadi editor dari jurnal tersebut hingga beliau meninggal dunia. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari tahun 1949, beliau berkesempatan untuk menghadiri pertemuan Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental di Amsterdam. Tetapi di perjalanan pulangnya, di hari yang sama, tanggal 14 Januari 1949, beliau mengalami pendarahan di otaknya dan beliau meninggal dunia di salah satu kamar hotel di Paris. Beliau meninggal dunia kurang lebih pada umur atau pada usia 57 tahun. Harry Stack Sullivan mempunyai pandangan bahwasanya kepribadian manusia cenderung mempunyai pola yang relatif menetap dan menjadi ciri dari manusia itu sendiri. Sullivan menyatakan bahwa pengenalan kepribadian manusia bisa kita ketahui melalui pengamatan secara ilmiah terhadap hubungan interpersonal dari manusia yang kita amati tersebut. Dan selanjutnya, dalam teori kepribadian interpersonal dari Sullivan ini, Sullivan menekankan bahwa pentingnya tahapan perkembangan dari manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip teori kepribadian interpersonal dari Harry Stack Sullivan. Kurang lebih ada 4 prinsip dari teori kepribadian interpersonal. Yang pertama, pengetahuan tentang kepribadian manusia dapat diperoleh hanya dari pengamatan hubungan interpersonal.
Yang kedua, menekan pentingnya ragam tahapan perkembangan seperti tahap bayi, kanak-kanak, anak muda, pra-remaja, remaja awal, remaja akhir, dan dewasa. Prinsip yang ketiga, pembangunan manusia yang sehat terletak pada kemampuan seseorang dalam membangun keintiman dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang mencapai perkembangan yang sehat ketika mereka dapat mengalami keintiman dan nafsu pada orang lain. Oke teman-teman semuanya, sesuai apa yang telah tadi disampaikan, bahwasannya Sullivan ini menekankan di teori kepribadian interpersonalnya ini menekankan pada tahapan dari perkembangan manusia itu sendiri. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas inti dari pemikiran Sullivan tentang teori kepribadian interpersonal. Sesuai dengan apa yang telah kita ketahui di salah satu prinsip dari teori kepribadian interpersonal ini, bahwa Sullivan menekankan tentang tahapan-tahapan dari perkembangan manusia. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama tahapan-tahapan perkembangan manusia menurut Harry Stack Sullivan. Tahap yang pertama adalah masa bayi. Masa bayi biasanya ada pada rentang usia 18 sampai 24 bulan. Di masa ini, hubungan interpersonal yang utama adalah hubungan antara bayi itu sendiri dan seseorang yang memiliki sikap keibuan. Artinya, seorang bayi di sini mempunyai hubungan erat dengan seseorang ibu yang mempunyai kelembutan atau seseorang pengasuh yang mempunyai kelembutan. Nah, di sini, di tahap ini juga, atau di masa ini juga, bayi akan diarahkan apakah bayi ini akan menjadi pribadi yang positif atau pribadi yang negatif, tergantung dari kelembutan pengasuhnya, kelembutan dari seorang ibu tersebut. Tahap kedua adalah masa anak-anak. Masa anak-anak biasanya ada pada rentang usia 2-6 tahun. Nah, pada masa ini, ibu masih menjadi hubungan interpersonal yang utama bagi anak tersebut. Dan pada masa ini, biasanya akan terjadi teman hayalan. Ya, teman hayalan ini bukan sesuatu yang tidak stabil atau ketidakstabilan, menunjukkan ketidakstabilan, tetapi teman hayalan ini adalah sesuatu kejadian yang positif yang nantinya anak-anak akan lebih bisa menghadapi teman nyatanya di tahapan yang akan dilakukan selanjutnya. Tahap ketiga adalah masa anak muda. Ya, masa anak muda biasanya ada pada rentang usia 6-8,5 tahun. Di masa ini, anak-anak mulai mencari teman sebayanya, mulai mencari teman sekelompok dengan dia, meskipun teman-teman tersebut berbeda latar belakang kehidupannya dengan dia. Nah, di masa anak muda ini, anak-anak cenderung akan belajar berkompromi, belajar bekerja sama, dan belajar berkompetisi. Ketiga keterampilan ini akan menjadi pengaruh yang besar untuk anak-anak melalui tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Tahap yang keempat adalah masa pra-remaja. Masa pra-remaja biasanya ada pada rentang usia 8,5 sampai 13 tahun. Pada masa pra-remaja ini, biasanya manusia sudah mulai mengasihi. Sesuai dengan tadi periode sebelumnya, manusia tersebut sudah memiliki teman sebayanya, teman sekelompoknya, maka di periode pra-remaja ini manusia akan cenderung mengasihi, baik mengasihi kepada dirinya sendiri ataupun mengasihi kepada teman-teman yang ada di sekelompoknya atau teman-teman sebayanya. Tahap yang kelima adalah masa remaja awal. Masa remaja awal ini biasanya ada pada rentang usia 13 sampai 15 tahun. Nah, di masa ini biasanya remaja dimulai dengan pubertas atau ya mulai tertarik dengan lawan jenis dari dirinya sendiri. Tahap keenam adalah masa remaja akhir.
Masa remaja akhir ini biasanya ada pada usia 15 tahun ke atas. Nah, ciri utama dari periode ke-6 ini atau tahap ke-6 ini adalah bagaimana remaja tersebut menyatukan antara keintiman dan nafsunya itu ke dalam ke orang yang sama. Ya, ini adalah tindak lanjut dari periode sebelumnya atau pada tahap sebelumnya. Jadi cinta atau jatuh cinta dari seseorang ini akan lebih khusus lagi. Tahap terakhir adalah masa dewasa. Masa dewasa ini adalah di mana seseorang sudah mulai fokus kepada cintanya dan membangun cinta yang kokoh. Ya, bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai pernikahan. Jadi di tahap dewasa ini banyak orang-orang yang melakukan pernikahan. Nah, teman-teman semuanya, fakta yang menarik dari tahapan-tahapan perkembangan ini adalah bahwa dari tahap pertama atau dari tahap bayi sampai tahap remaja akhir itu Sullivan mengembangkannya dari pengalaman klinis yang ia hadapi dari klien-kliennya atau dari pasien-pasiennya. Nah, tetapi di periode atau di masa dewasa ini beliau tidak mengambil berdasarkan pengalaman klinisnya, tetapi ini adalah sebagai suatu penyempurnaan konseptual dari apa yang telah dijelaskan di tahap-tahap sebelumnya. Jadi di tahap dewasa adalah penyempurnaan konseptual dari apa yang telah disebutkan di tahap-tahap sebelumnya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari apa yang telah saya sampaikan, baik itu dari biografi beliau dan sampai pemikiran-pemikiran beliau. Jika ada yang merasa perlu ditambahkan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan terima kasih atas ketersediaan teman-teman untuk menonton video ini. Saya Reza Kurniandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.